Jadi yang namanya dakwah itu bukanlah pemaksaan, bukanlah menggunakan kekerasan, tidak, tapi maqamat tabligh, menyampaikan. Itu yang pertama ya. Jadi ini hal yang penting betul ya, supaya konsep ini betul-betul jelas, clear ya, bahwa dakwah itu adalah menyampaikan. Sehingga tidak berkecil hati. Juga kalau berhasil tidak sombong ya. Misalnya ada berhasil, wah banyak ikut dakwahnya, wah berarti saya hebat. Bukan. Yang memberikan hidayah itu Allah, Anda hanya menyampaikan saja. Jadi ini jadi pengaman kita ya. Untuk satu sisi tidak merasa berkecil hati kalau orang tidak mendengar, atau merasa sombong kalau orang misalnya mendengar gitu ya. Dan juga tidak melampaui batas kita ya. Tugas Allah kita ambil ya, hak Allah, prerogatif Allah kita mau ambil rampas, yaitu memberi hidayah. Sehingga kalau ada orang tidak ikut kita marah, jangan. Ad-da'i huwal muballigh ya. Seorang dai adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayat 145 kita lanjutkan pada hari ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Firman Allah Ta'ala, saudara-saudaraku yang tadi sudah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitab, dan walaupun engkau memberikan semua ayat kepada al-utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan kitab, bikulli ayatin, semua ayat, semua keterangan, semua dalil, semua alasan, semua bahkan bukti kemujizatan, ma tabi'u qiblatak, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun, wa ma anta, engkau pun wahai Muhammad, tidak akan bitabi'in, mengikuti qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wala in, dan jika ittaba'ta, engkau mengikuti ahwa'ahum, beragam keinginan mereka, hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, min ba'di, setelah datang kepadamu, sampai kepadamu, minal ilm, yaitu ilmu, kebenaran, innaka idzal laminaz zalimin. Kalau engkau mengikuti keinginan mereka padahal kebenaran telah datang kepadamu, artinya keinginan mereka itu bertentangan dengan kebenaran yang telah tiba padamu, innaka idzal laminaz zalimin, sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Saudara-saudara, ayat ini masih dalam jalur ya, yang terkait dengan tahwilul qiblah atau pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Banyak keberatan pada saat itu, khususnya dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang dulu di Madinah itu cukup banyak jumlahnya. Mereka keberatan, lalu menggosip, lalu menggibah, lalu memfitnah. Jadi mulai dari bisik-bisik, lama-lama Nabi difitnah ya, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan benar-benar Nabi. Karena kalau dia benar Nabi, maka dia harusnya tetap menghadap ke Masjidil Aqsa.
Nah, di ayat sebelumnya itu kita sudah baca ya, bahwa justru ya, kalau mereka jujur terhadap isi kitab mereka, maka di dalam Taurat itu ada keterangan bahwa kiblat dari Nabi akhir zaman itu adalah ke Ka'bah. Nah, karena itu dalam ayat ini ada beberapa hal Bapak-bapak dan Saudara ya. Pertama, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Di sini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pelajaran kepada kita. Pelajaran kepada kita bahwa tugas kita itu memang bukan memastikan, apalagi memaksa orang untuk mengikuti agama kita. Jadi tugas Nabi itu bukan supaya semua itu harus yattabi', mengikut. Ya. Karena memang sunnatullah, mau 1001 dalil, mau beragam mukjizat, kalau memang tidak dapat hidayah nggak bisa ikut. Gitu. Jadi ditegaskan di sini supaya konsep kita dalam berdakwah itu bisa tepat. Ya. Jadi bapak-bapak semua, ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya, lalu kemudian dimuliakan oleh Allah, katakanlah kemudian punya kemampuan untuk berdakwah ya, dan sesungguhnya kan ada ruang untuk berdakwah, maka harus kita ingat ya, bahwa dakwah itu bukanlah ya, memastikan supaya mereka mengikut kita, apalagi memaksa, tidak. Tapi dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Karena bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita memahami dakwah sebagai menyampaikan kebenaran dan ajakan kepada kebaikan, maka kalau ada orang yang tidak ikut dan tidak mendengar, kita tidak kecewa. Kita tidak berkecil hati. Dulu bahkan Rasulullah SAW pun sering diingatkan oleh Allah. Jadi Nabi itu saking sayangnya sama umat, itu ingin betul supaya ayolah semua. Ya. Maka diingatkan oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka Allah fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kan ada dalam Al-Kahfi ya. Jangan sampai engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsaka, bahkan sampai menyalahkan dirimu. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan kamu salahkan dirimu wahai Muhammad, jangan kamu kecil hati. Sudah kamu sampaikan, ya sudah, itulah tugasmu. Kalau mereka ala asarihim illam yu'minu, tetap tidak mau beriman, ya nggak usah sedih, nggak usah putus asa, tetap saja sampaikan. Nah, jadi ini penyemangat buat orang yang berdakwah. Ya, sekaligus juga adalah pengingat untuk tidak melampaui batas. Jangan misalnya kalau kita berdakwah, terus kemudian kok rasanya tidak ada respon yang baik, lalu kita marah misalnya, itu hati-hati. Ya. Lalu kita pakai kata yang kasar, itu hati-hati. Jadi kita harus ingat, ya, maqamud da'wah laisat maqama ikrohin wala ijbarin wa innama maqama tablighin. Jadi yang namanya dakwah itu bukanlah pemaksaan, bukanlah menggunakan kekerasan, tidak, tapi maqam tabligh, menyampaikan. Itu yang pertama ya. Jadi ini hal yang penting betul ya, supaya konsep ini betul-betul jelas, clear ya, bahwa dakwah itu adalah menyampaikan. Sehingga tidak berkecil hati, juga kalau berhasil tidak sombong ya. Misalnya ada berhasil, banyak ikut dakwahnya, berarti saya hebat, bukan.
Yang memberikan hidayah itu Allah, Anda hanya menyampaikan saja. Jadi ini jadi pengaman kita, ya. Untuk satu sisi tidak merasa berkecil hati kalau orang tidak mendengar, atau merasa sombong kalau orang misalnya mendengar, gitu ya. Dan juga tidak melampaui batas kita, ya. Tugas Allah kita ambil, ya. Hak Allah, prerogatif Allah kita mau ambil rampas, yaitu memberi hidayah. Sehingga kalau ada orang tidak ikut kita marah, jangan. Ad-da'i huwal muballigh, ya. Seorang dai adalah orang yang menyampaikan kebenaran.